Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Pagi HKBP Denpasar, edisi Rabu 27 Desember 2023 dengan topik Perjanjian Baru. Kita akan memulai ibadah Renungan Pagi pada hari ini dengan bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan berkati istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini. Dan kami bangun dengan keselamatan dan kesehatan daripadamu. Kamu serahkan segala aktivitas kami pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sejenak melihat ke belakang, apa sih yang menjadi latar belakang firman ini atau Kejadian 9 ayat 11 ini? Jadi yang menjadi latar belakangnya adalah bahwa pada masa itu dosa manusia sudah mencapai titik puncaknya. Sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan bumi beserta manusia. Akibat air bah itu, semua manusia binasa, kecuali Nuh dan keluarganya yang menjadi nenek moyang manusia. Peristiwa dahsyat ini, sebagai perbandingan, kalau kita mengingat lagi peristiwa air bah, pasti Bapak Ibu ingat dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 atau tepatnya 26 Desember 2004 atau sekitar 19 tahun yang lalu. Pada masa itu tsunami membunuh ribuan orang. Jadi kalau saya membuka data BPS pada masa itu pada tahun 2004 penduduk Banda Aceh sebesar 239.239.146 orang jiwa. Nah, setelah tsunami melanda Banda Aceh, penduduk Banda Aceh menjadi 177.881 jiwa. Sehingga akibat tsunami itu, maka penduduk Aceh yang meninggal sebanyak 61.265 orang atau 25% dari penduduk Aceh yang terkena musibah tsunami. Sedangkan air bah yang terjadi pada masa dulu itu membunuh 100% penduduk bumi.
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau tsunami atau air bah terjadi pada masa sekarang, maka 8 miliar lebih jiwa akan musnah dari muka bumi ini. Apa yang perlu kita syukuri dari perjanjian Allah di atas adalah bahwa Allah tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah selama-lamanya. Apa yang menjadi tanda dari perjanjian Allah tersebut? Tanda tersebut adalah pelangi atau busur Allah yang ditaruh di awan dan dapat dilihat semua orang. Dan sekarang melalui perjanjian baru tersebut memberi kesempatan kepada kita umat manusia menikmati perjanjian baru, yakni berkat keselamatan melalui Yesus Kristus. Manusia yang telah mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, yang mati untuk dosa kita dan bangkit dari kematian untuk mempersiapkan tempat yang baru untuk kita di sorga yang baka. Karena itu Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh bertobat, haruslah kita lebih semangat lagi melakukan segala perintah Yesus dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, dan menjadi berkat keselamatan bagi orang lain selama kita berada di dunia ini. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Seperti firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah kami satu persatu Tuhan menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih telah menonton atau telah melihat renungan pagi pada edisi hari ini. Sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya. Tuhan memberkati.